Ibu dan Dua ke depan. Enak. Mari kita sambutkan hati kita, mari kita bernyanyi. Berkumandang suara dari seberang. 1, 2, 3 ya. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa menyerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menerang yang terang. Kirimlah berita Injil menyerang yang terang. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat berkat Tuhan buat kami dapat berkumpul di kelas kali ini dengan baik. Tuhan, di mana kami akan memulai proses belajar kami dan kegiatan kami, aktivitas kami, kiranya Tuhanlah yang selalu hadir di tengah kehidupan kami, kiranya Tuhan yang memberkati kami, kiranya Tuhan yang melindungi kami setiap apa yang kami pelajari. Tuhan, kami berdoa buat guru-guru kami, kiranya Tuhanlah yang memberikan kesehatan, memasukkan kepada mereka kesabaran, supaya mereka tabah mendidik kami anak didiknya Tuhan. Tuhan, kami juga tidak lupa dengan kedua orang tua kami, saudara-saudara kami, orang yang kami kasihi. Tuhanlah yang memberkati mereka, jauhkan segala dari berbahaya dari mereka, berkati aktivitas mereka dan pekerjaan tangan mereka. Tuhan, banyak dosa yang kami perbuat, Tuhanlah yang mengampuninya, karena kami tahu dan percaya Tuhanlah Maha Pengampun dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Kau di tempat yang maha tinggi. Amin. Baik, terima kasih. Ya, hari ini kita akan belajar bab 11 dengan tema pengembangan diriku untuk pelayanan bagi sesama. Pengembangan diriku untuk pelayanan bagi sesama. Sebelum kita memulainya, ada yang perlu kamu pikirkan, kamu resapi dalam hidup kamu. Apakah kamu sempurna? Apakah kamu percaya diri? Apakah kamu punya kekurangan? Apakah kamu bersyukur dengan keadaanmu yang sekarang? Atau hanyakah dalam hidupmu kamu mengeluh? Kamu merasa kurang kaya, kurang cantik, kurang ganteng, kurang pintar. Kamu membanding-bandingkan hidupmu dengan temanmu yang lain. Kamu tidak bisa terkenal seperti temanmu yang lain, tidak bisa kaya, cantik, atau ganteng seperti temanmu yang lain sehingga kamu mengeluh. Dulu kamu resapi. Kalau kamu selalu mengeluh, tidak ada bersyukur, tidak ada nanti pelayanan yang bisa kamu lakukan atau ucapan syukur kepada Tuhan. Kamu akan selalu merasa kurang dan merasa rendah diri. Rendah hati beda dengan rendah diri ya. Ya. Sebelumnya sebagai motivator dunia, nanti ada satu tokoh bisa ditonton. Jika ibu lihat bukti bahwa Tuhan dengan darah adil, maka berkacalah pada kisah dari seorang pria yang bernama Nick Vujicic. Meskipun ia terlahir tanpa tangan dan kaki, namun ia berhasil menjadi inspirasi bagi banyak orang di dunia. Nick Vujicic lahir di sebuah rumah sakit di kota Melbourne pada tanggal 4 Desember 1982. Orang tuanya sangat terkejut ketika melihat keadaan putra mereka yang lahir tanpa
sendiri. Pada suatu saat ketika membaca surat kabar, Dick dan ibunya menemukan sebuah artikel yang sangat menggugah jiwanya. Artikel itu berkisah tentang seorang pria cacat tubuh yang mampu melakukan hal-hal hebat, termasuk menolong banyak orang. Untuk meraih mimpinya, Dick belajar dengan giat. Otak yang encer membantunya untuk meraih gelar sarjana ekonomi, bidang akuntansi dan perencanaan keuangan pada usia 21 tahun. Pada tahun 2005, Dick Vujicic membuat Life Without Limits yang merupakan sebuah organisasi non-profit internasional tentang pelayanan. Tujuan organisasi tersebut adalah untuk berbagi harapan dan cinta sejati yang dialaminya kepada orang-orang di seluruh dunia. Tercatat sudah 69 negara dikunjungi dalam usahanya mencapai tujuan bersama Life Without Limits. Selain organisasi non-profit, Dick membuat perusahaan professional speaking bernama Attitude is Altitude atau yang disingkat AIA. Pada Agustus 2011, AIA merilis sebuah lagu solo dan video musik berjudul Something More yang diawali oleh Dick sendiri. Hingga kini, Dick telah menerbitkan kurang lebih 8 buku. Buku pertamanya, Life Without Limits tahun 2007, sudah diterjemahkan ke dalam lebih dari 30 bahasa. Salah satunya adalah bahasa Indonesia. Buku-buku Dick lainnya juga sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Di antaranya adalah Stand Strong tahun 2010, Unstoppable 2012, Limitless 2013, dan Be the Hand and Feet 2018. Ia sudah berkeliling ke lebih dari 24 negara di 4 benua termasuk Indonesia untuk memotivasi lebih dari 2 juta orang khususnya kaum muda. Pada saat itulah saya menyadari bahwa Tuhan memang menciptakan kita untuk berguna bagi orang lain. Saya memutuskan untuk bersyukur, bukannya marah atas keadaan diri sendiri. Saya juga berharap suatu saat bisa menjadi seperti putri yang luar biasa ini, yang bisa menolong dan menginspirasi banyak orang. Demikian ujarnya dalam sebuah wawancara. Dick Vujicic menikah dengan seorang wanita keturunan Jepang bernama Kanae Kiyahara pada tanggal 12 Februari 2012. Kanae Kiyahara bertemu dengan Dick Vujicic ketika Dick berada di Texas pada tahun 2008 ketika mengisi sebuah acara di mana ia sebagai pembicara. Dari pernikahannya tersebut, keduanya sudah dikaruniai seorang anak. Mungkin sosok Dick bisa kita jadikan sebagai inspirasi. Dengan keterbatasan diri mulai dari lahir, banyak sekali kesuksesan dan hal yang bisa diperbuat untuk pencerahan dua orang yang bermotivasi. Tidakkah kita tergerak untuk melakukan lebih karena Tuhan menciptakan kita sebagai putri? Baiklah, dari video tersebut sudah bisa kamu tangkap apa pesan dan pesan yang kamu lihat dari situ kan? Sudah Bu? Ya, buat dulu tugasnya nanti. Dari video tersebut, pesan apa yang sangat menyentuh kepada dirimu sendiri? Pesan apa yang bisa kamu lihat, yang kamu rasakan, yang kamu ingin tiru dari seorang pencipta dunia? Ya? Iya. Coba dulu, nah, orang bagikan dulu soal untuk tugas kelompok nanti. Ya. Oke, nanti di sana kamu diskusikan dengan teman kelompokmu, bersama teman kelompokmu 2 atau 3 orang. Kamu buat di sana pembelajaran apa yang perlu, yang dapat kamu teladani mengenai pelayanan kepada sesama dari Dick Vujicic, ya. Itu yang pertama. Nanti dikerjakan, dan yang kedua kamu diskusikan spiritualitas yang seperti apakah yang dimiliki oleh Dick. Oke, sudah paham kan? Sudah. Baiklah, kita akan lanjutkan materi kita, masa remaja sebagai masa transisi. Masa remaja nanti kamu akan paham bahwa dirimu pada saat ini kamu sekarang yang disebutkan dengan masa remaja. Iya kan? Ya. Kamu tidak lagi dikatakan dengan anak-anak, belum bisa dikatakan
dengan orang dewasa. Jadi masa transisi antara anak-anak kepada orang dewasa. Jadi masa ini di sini kamu bisa mengalami gejolak-gejolak, emosi yang tidak stabil, amarah yang tidak stabil, pikiran yang bisa dikatakan galau, cepat marah, tidak mau turut dengan peraturan orang tua, iya kan? Kalau ada nasihat dari orang tua atau guru, mungkin kamu tidak terima, tetapi kamu lebih menerima nasihat atau saran dari teman sebayamu, iya kan? Seperti itu kan? Iya. Kita lihat masa remaja adalah masa transisi. Apa arti masa transisi? Artinya mengalami perubahan secara fisik dan mengalami berbagai gejolak yang kadang-kadang tidak terlihat tidak normal. Di sanalah ada masa bertanya, masa keterbukaan, dan masa mengambil keputusan. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, masa transisi. Di sini masa transisi ini kamu harus sadar dengan keadaanmu yang seperti itu. Kamu harus terima. Kamu harus bersyukur. Kalau kamu bandingkan hidupmu, keadaan fisikmu dengan keadaan siapa tadi yang kamu tonton? Iya, ini. Apakah ada alasan lagi untuk kamu untuk tidak bersyukur? Ada lagi? Adakah kamu mengatakan lagi bahwa dirimu serba kekurangan lagi kalau dibandingkan dengan fisiknya sini? Tidak. Udah jauh lebih sempurna kan? Ya kan? Sekarang kamu tinggal memoles, tinggal menggali potensi yang ada di dirimu supaya lebih bermanfaat. Kamu punya tangan, punya kaki yang lengkap, punya telinga, mata dan sebagainya. Mari kamu fungsikan. Gali hobimu, gali talentamu. Ada berbagai macam, ada talenta, ada yang main musik, ada berpidato, ada mengajar, ada bernyanyi dan sebagainya kan? Silakan cari, gali potensimu. Setiap orang pasti ada potensi yang dimiliki Tuhan, ada talenta yang dimiliki Tuhan. Untuk itu masa mudamu ini, masa remajamu ini, silahkan syukuri. Dan fisikmu yang bagaimanapun tetap syukuri. Misalnya kamu hitam, kulitmu hitam, jangan mengeluh, jangan berputus asa. Kamu pendek atau terlalu tinggi, tetap syukuri, ya kan? Itu merupakan semua pemberian Tuhan. Itu ya. Yang kedua, masa bertanya. Pada masa ini remaja kamu mengalami ranah kognitif, mempertanyakan hal-hal yang kamu anggap perlu, iya kan? Oleh karena itu kamu sering atau masa remaja sering menggali atau mencari dari sumber-sumber lain. Adakah kamu seperti itu? Sehingga rasa keingintahuanmu, rasa bertanyamu, kalau mungkin kamu tidak bisa mendapatkan jawaban dari orang tua, kamu kadang melihat dari web, ya kan? Dari YouTube dan sebagainya, ya kan? Ya, yang perlu ibu sarankan, di saat kamu menggali potensi jawaban yang ada dalam pikiranmu, pertanyaan yang ada di dalam pikiranmu, sebaiknya kamu mencarinya dari sumber-sumber yang benar, ya kan? Supaya jalan pikiranmu itu benar. Jangan kamu lihat dari sumber yang salah. Ya. Masa keterbukaan. Di sini remaja mempunyai biasanya ide dan menceritakan, curhat bagaimana sebenarnya karakternya. Jadi pada masa ini kamu sering curhat kepada teman sebayamu kan? Iya kan? Iya. Mungkin orang tua atau orang lain tidak bisa kamu ceritakan hal-hal yang ada dalam hatimu, tapi kamu lebih percaya kepada teman sebayamu. Seperti itu kan? Iya. Boleh. Tapi yang perlu kamu perhatikan dalam masa keterbukaan ini, kamu jangan terbuka kepada semua orang.
kepada asal berteman, kamu terbuka kepada setiap orang. Kenapa? Nanti justru hal itu membuat kamu ada bermasalah. Misalnya kamu mengatakan rahasiamu sendiri kepada temanmu, padahal temanmu tidak bisa menjaga rahasiamu. Akhirnya bagaimana? Ketahuan. Setelah ketahuan rahasiamu, kamu diejek-ejek temanmu yang lain. Jadi kamu bahan bulian. Iya kan? Oleh karena itu, boleh curhat. Jangan kamu pendam di dalam hatimu. Boleh curhat, ya? Seperti pertemanan Jonathan dengan siapa? Dengan siapa? Udah lupa ini. Lagi. Lupa kan? Hah? Pertemanan siapa? Dia ingin dibunuh ayahnya. Siapa? Iya, bagus. Jonathan dengan siapa yang mau dibunuh? Iya, si Daud mau dibunuh ayahnya si Jonathan. Karena sama kerajaan itu akan diberikan kepada anaknya sendiri. Tetapi karena persahabatannya, dia curhat. Dia tidak memendam. Dia mengatakan bahwa aku akan dibunuh ayahmu. Katanya kan? Jadi siapa yang dibelanya? Ayahnya atau temannya? Temannya dibelanya. Menurut dia yang salah, walaupun ayahnya sendiri tetap salah. Walaupun ayahnya yang salah tetap salah, iya kan? Yang benar tetap benar. Kalau tidak karena kesalahan, karena kesalahannya, kenapa harus dibunuh? Iya kan? Akhirnya dia melindungi sahabatnya. Ya, itulah pertemanan yang bagus. Contohnya, ya kan? Kamu seperti itu di masa ketertibaanmu ini, kamu terbuka kepada temanmu. Kamu lihat dulu temanmu itu yang bagaimana. Jangan yang terlalu banyak bicara. Artinya tidak bisa memegang rahasia. Setuju kamu? Setuju. Iya, baiklah. Yang berikutnya masa mengambil keputusan. Masa mengambil keputusan. Masa mengambil keputusan ini ada beberapa hal yang perlu kamu hadapi. Misalnya menerima keadaan fisikmu. Misalnya kamu pendek, hitam kulitmu, keriting rambutmu. Contoh, kamu tidak terima karena kamu lihat temanmu tubuhnya tinggi, semampai, rambutnya halus, kulitnya putih bersih dan sebagainya. Lalu kamu putus asa, merasa minder, tidak berterima, tidak bersyukur dan rendah diri. Jangan. Tidak boleh rendah diri, tapi rendah hati boleh ya? Ya. Apa yang perlu kamu lihat nanti di sana? Menerima keadaan fisik. Syukuri, seperti sini tadi ya kan? Syukuri apa yang ada. Lalu mengetahui dan menerima kemampuan diri. Belajar dan belajar. Kalau kamu tidak mampu, kalau kamu tidak tahu, tetap gali potensimu, tetap gali. Jangan seperti ini. Saya tidak tahu, saya pasrah aja. Karena saya tidak tahu. Ya udah pasrahlah. Dia yang pintar, dia yang jualan. Ya udah dialah. Bukan seperti itu maksudnya kan? Di sini mengetahui dan menerima kemampuan diri artinya tetap kamu berpotensi. Gali tetap ilmu. Selagi kamu masih muda. Jangan bertepuk tangan, jangan pasrah dengan keadaan. Seperti pepatah mengatakan, setumpul-tumpulnya Pisau dijajah pasti tajam. Iya, jadi kalau kurang pengetahuanmu jangan langsung putus asa. Itulah ilmu. Setumpul-tumpulnya pisau jika diasah pasti tajam. Maka belajar dan belajar supaya pikiran dan otakmu itu akan tajam. Memantapkan kepribadian dengan nilai dan norma yang positif. Iya, jadi kalau kamu terapkan ini, nanti kamu akan bersikap atau berpikir positif dalam kehidupanmu. Ya kan? Ya? Ya. Oke, baiklah, berdiri dulu semua.
misalnya kamu buat, kamu kayak saya bilang, pagi kamu tepuk 2 kali. Pagi, siang, malam. Oke, kita buat ya, konsentrasi ya. Pagi, siang, malam. Satu, depan. Kerja di dunia, ya kan? Ya, biar ada temannya. Kita cari dulu lagi ya. Pagi-pagi. Pagi-pagi. Siang. 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 Pagi-pagi. Pagi. Malam. Lagi, satu lagi. Malam. Malam. Pagi. Siang. Siang. Malam. Oke, bagus. Silakan dulu. Nanti dia bernyanyi ke depannya kan? Bernyanyi sambil dance. Dipersiapkan dulu nyanyinya sambil dance kan? Oke. Baca, silakan dibaca dulu. Kita akan lanjut ke orang Kristen di tengah gereja dan lingkungan Kristen. Silakan kamu baca dulu Matius 28. Matius 28 ayat 19 maksudnya. Sudah dapat? Matius 28 ayat 19. Coba dibaca. Baca. Karena itu pergilah, jadikanlah seluruh bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, sekali semua dulu. Ayo sebentar. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Iya, di sini kita bisa melihat ada 3 tugas gereja, ya kan? Ya Bu, 3 tugas gereja. Sebelumnya kamu sudah tahu kan? Sudah tahu. Yang pertama, Yang dunia, dunia, koinonia. bagus. Kita akan bahas yang pertama, koinonia atau bersekutu. Artinya, setiap orang yang percaya kepada Kristus dipanggil untuk bersekutu. Dengan bersekutu, setiap orang dapat saling menjaga, mengasihi, dan saling membangun di dalam iman Kristus. Jadi, 3 tugas gereja ini juga cocok untuk kita sebagai remaja. Ini bukan hanya tugas sebagai orang atau yang bergelut dalam bidang agama, kan? Tapi semua orang Kristen, semua pengikut Kristus bersekutu. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, kamu pergi ke gereja, berdoa, kebaktian di rumah, dia bersekutu kan? Iya. Kita lanjut bersaksi. Apa itu bersaksi? Baturia. Iya. Artinya pengertiannya apa? Bersaksi menyelamatkan Allah kepada orang-orang yang Iya. Bersaksi itu mengatakan kepada orang lain tentang penyelamatan yang dia alami, yang dia ketahui kepada orang-orang. Bersaksi atau maturia bisa juga dengan tingkah laku, ya kan? Bersaksi bukan hanya dengan perkataan, tapi bisa juga dengan tingkah laku. Contohnya, ayo siapa bisa? Contoh bersaksi. Ayo. 7 tangan. Ya, tidak dengarkan? menolong orang lain. Iya, apalagi? Bagus. Menolong orang lain. Bersaksi atau marturia ini juga bisa artinya menunjukkan sifat karaktermu yang baik kepada sesama. Di lingkunganmu, kamu tunjukkan karaktermu yang baik. Lalu orang yang melihat akan begini, oh, nampaknya dia seorang Kristen. Oh,
dia memang orang Kristen berbawa damai. Jangan jadi ditunjukkan sifat yang buruk sehingga dibilang percuma dia orang Kristen. Ya, jadi karena perbuatan kita orang akan memuliakan Tuhan. Seperti itu ya, paham? Paham nak? Paham. Iya. Kita lanjut melayani atau diakonia. Gereja atau manusia atau kita sendiri dipanggil tidak hanya untuk bersekutu dan bersaksi, tetapi juga untuk melayani sesama. Melayani merupakan bentuk nyata yang sangat diperlukan untuk mewujudkan kasih kepada sesama. Contoh yang dapat dilakukan dalam hal diakonia. Ayo, apa? Iya. Buat yang tegas. Membantu orang yang sedang mengalami bencana. Bagus. Ada lagi? Mengajar sekolah. Bagus. Apa lagi? Iya. Bisa juga kunjungan-kunjungan kepada panti asuhan, LB, bukan LB ya, LB, lembaga permasyarakatan. Iya, seperti itu ya. Jadi itulah yang bisa kamu lakukan semasa terima janji. Kalau kamu menunjukkan hal-hal yang positif, menyadari dengan keadaan fisikmu, melaksanakan tugas gereja, itulah yang namanya menjadi motivator atau sebagai teladan. Seperti Dik tadi, seorang Dik yang kurang di dalam fisiknya, yang tidak mempunyai tangan dan kaki, dia tetap bersyukur. Bahkan sekarang dia menjadi terkenal dan menjadi motivator. Coba bayangkan, udah berbagi negara katanya di jalan kan? Iya. Baiklah, anak-anak kami, nanti kamu buat tugasmu di rumah. Apa yang kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan atau melaksanakan tugas gereja? Paham? Paham. Iya. Baiklah, kesimpulan dari pelajaran kita, hendaknya kamu nanti memiliki rasa percaya diri, tapi tetap rendah hati, ya? Jangan rendah diri. Rendah hati dengan rendah diri berbeda kan? Jadi setelah kita mempelajari ini, kamu menunjukkan sikap percaya dirimu, bagaimanapun fisikmu, bagaimanapun keadaanmu atau keadaan orang tuamu, tetap tunjukkan rasa semangat dan tetap rendah hati. Gali potensimu, jadilah semangat, jadilah anak Kristen yang menjadi tiruan melaksanakan tugas gereja, ya? Ya, terima kasih. Tugasnya silakan dikumpul. Satu orang ya. Udah? Ya, untuk menutup pelajaran kita hari ini, silakan teman salah satu dari kalian membawa 2 menit. Mari kita bersatu dalam hati. Ya Allah Bapa kami, kita dalam kerajaan surga,
kami lupa mengucap syukur atas berkah yang kau berikan kepada kami, sehingga kami masih merasakan atas pendidikan yang kau berikan kepada kami. Ya Bapa, kami setelah selesai mempelajari tentang beberapa firman-Mu, kau berkatilah kami, berikanlah firman-Mu menyertai kami agar kami dapat melakukannya dengan baik. Ya Bapa, guru-guru kami yang mengajar kami, berkatilah mereka, jauhkanlah dari mereka segala mara bahaya, agar mereka mampu mengajari kami dengan baik. Ya Bapa, orang tua kami yang mengajari kami, Engkau lindungilah mereka dan berikanlah mereka kesehatan panjang umur serta rezeki agar mereka mampu menafkahi dan membimbing kami ke arah yang lebih baik. Ya Tuhan, dosa yang kami perbuat maupun sengaja maupun tidak sengaja, hapus berita berkat yang kau berikan kepada kami tidak terhalang. Terimalah doa kami dalam kasih-Mu. Amin.